Welcome back to my channel di Ratu Alis Makeup. Kembali lagi sama aku. Kali ini kita akan buat tutorial makeup Hollywood look makeup kalau orang luar. Di sini di tutorial ini aku akan pakai beberapa produk yang memang low budget. Untuk pertama, seperti biasa, si kulit kita kalau misalkan memang ingin hasilnya flawless, berarti kondisi kulit kita harus siap untuk di make up. Yang pertama kita harus wajib pakai screen dulu ya. Di sini aku pakai priming, pakai setting spray dulu. Kenapa aku pakai setting spray di awal? Biar si kulit kita lembab dulu, biarkan menyerap dulu. Jadi kalau misalkan make up itu si skin prep-nya ini harus menyerap dulu. Jadi berikan waktu beberapa saat biar si skin prep ini meresap gitu. Jangan langsung pok timpa pok timpa pok timpa. Nanti dia nggak akan benar-benar meresap dulu kita gitu, gak bekerja dulu ke kulit banyak gitu. Oke, sudah ini udah oke. Terus dan aku pakai serum. Setelah setting spray kita pakai serum. Di sini aku pakai serum dari Makeover. Dan kalau untuk make up ini aku nggak terlalu banyak menggunakan banyak produk karena aku pikir akan menumpuk berlebihan gitu. Jadi pakai seperlunya aja, pakai secukupnya aja, dan apa-apa aja yang harus dipakai udah itu aja gitu. Paling aku pakai 2 atau 3 skin prep doang gitu. Ini serum. Si serum Makeover ini dia enak banget kalau menurut aku. Gampang di blend, terus dia juga mudah untuk menyerap ke dalam pori-pori kulit kita. Terus lengket. Kalau misalkan kita pengen si complexionnya itu nempel, ya usahakan yang cari skin prep yang memang dia lengket gitu kan. Lengket. Nah, biarkan dia meresap dulu. Nah, jadi satu-satu gitu, jangan langsung plong timpa lagi, satu-satu, biarkan yang satu nyerap dulu, baru kita pakai lagi yang satunya, biarkan nyerap dulu. Jadi ada waktunya. Setelah itu baru aku pakai moisturizer. Nah, moisturizernya atau primernya ini aku pakai dari Aquablush-nya LT Pro. Di sini aku nggak perlu banyak-banyak, cukup segini aja, cukup segini doang. Kita pakai di area-area yang memang oil control oil itu banyak, oil banget, seperti zone. Dan nggak perlu banyak-banyak, yang penting rata, diratain aja. Ngeratainnya mau pakai brush boleh, mau pakai tangan juga boleh. Cuman aku lebih suka pakai tangan aja karena kayak lebih ngerasain aja gitu kalau produk ini tuh udah benar-benar meresap ke kulit aku. Ini dia udah mulai meresap. Kita biarkan dulu sambil dia nunggu meresap. Nah, aku akan menggunakan satu produk ini tanpa aku layer-layer, tanpa aku mix dengan yang lain. Aku mau pakai dari OMG, si mungil ini dan si murah meriah Cahaya ini. Kita akan coba sebagus apa si OMG ini ya. Oke, ini nggak perlu banyak-banyak, ini mau habis nih. Ini setnya aku pakai yang 31 W beige ya. Nggak tahu sih kalau di kulit aku nih pas atau enggak ya. Nah, biasanya sebelum aku pakai si foundation ini nggak langsung langsung aku pakai gini, enggak gitu. Jadi aku totol-totol dulu ke sini gitu. Biar apa? Biar rata kan, dan biar dia nggak ngeblok. Oke. Dan itu kita pakai ini. Kayaknya agak keputihan ya kalau di aku. Oke. Lumayan mudah di blend. Teksturnya dia ringan, cair. Terus kayaknya dia
medium to high cover. Ya kalau kamu mau lebih cover lagi, bisa kamu mix dengan si LP Pro Smooth Corrector. Cuman kali ini aku nggak mix ya. Agak ebu-ebu ya aku alias abu-abu. Tapi kita nanti akan siasati kalau misalkan kita nemu si shade yang memang kurang pas dengan undertone kita gitu kan ya. Kalau kan lebih ke warm undertone meren. Kita kagak ngerti gue mah yang undertone dah. Yang penting aku mah nih warnanya cocok gak nih sama muka aku, sama kulit aku, gitu aja. Ini sedikit doang. Jadi sebetulnya kalau misalnya si foundation ini nggak harus tebal untuk menghasilkan complexion yang flawless. Terus kadang kalau misalkan terlalu tebal tuh nanti indikasi untuk nge-cracknya tuh lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalau misalkan kita aplikasikannya tipis-tipis, agak lebih aman lah ya untuk ke indikasi nge-cracknya itu. Ini masih ada seperti ini kan agak ibu-ibu ya kan, agak masuk ini di ya. Kalau ini kan salah sih, kan baik kan namanya juga lagi mencoba ya nggak sih. Kalau si OMG ini kayaknya si OMG ini cocoknya untuk dipakai daily, untuk dipakai sehari-hari. Ringan sih ya, terus mudah di blend juga sebetulnya. Karena ini shade-nya agak kurang pas di aku, akhirnya juga ini. Cuman kita siasatin nanti karena akan ada kontur juga nanti. Nah di situ nanti kita siasatin kalau misalnya si produk ini tuh atau si shade ini tuh kurang pas dengan warna kulit kita. Cuman memang kalau misalkan untuk shade itu biasanya satu tingkat di atas warna kulit yang asli, jangan jangan terlalu jauh. Oke. Setelah kita pakai brush, kita bisa ratain lagi nih pakai beauty blend. Beauty blend ini yang agak sedikit lebih basah ya, bukan lembab. Kalau ingin si hasil complexion kita lebih cover gitu ya. Oke, cukup segini aja sebetulnya kalau misalkan untuk aku, nggak perlu tebal-tebal. Tapi semua tergantung selera sih ya. Kalau kamu sukanya yang tebal-tebal ya silakan. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa, bebas. Kenapa di tap-tap? Biar si produknya ini masuk ke dalam pori-pori kulit kita gitu. Kenapa nggak diusap gitu? Habis produknya. Kalau ditutup kayak gini, di tap-tap kayak gini, dia akan lebih masuk. Dan kalau misalkan yang punya pori-pori gede nih, sebenarnya ini pori-pori aku agak gede. Jadi sebenarnya aplikasinya itu lebih enak kalau misalkan pakai tangan. Itu akan lebih masuk lagi. Itu ikutin. Nah, sekarang kita siasatin lagi dulu ya. Nah, ini di bagian sini, di bagian bawah ini kita akan pakaiin sedikit concealer. Di concealernya aku pakai dari La Tulip, yang stick, yang ultra smooth foundation stick ya.
Ini yang set 04 aktuasi dikit aja. Nah, untuk menghindari crack di area sini, ini kita pakai jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja. Mau kamu menggunakan brush juga boleh, mau apa namanya, sisa-sisa. Nah terus kalau misalkan kan suka banyak yang ngeluh tuh di smile aku tuh suka kelihatan suka nge-crack. Jadi gini, definisi nge-crack itu sebetulnya ketika misalnya makeup atau foundation kita ketika misalkan yang paling rentan tuh di area smile line. Kalau misalkan kamu tidak mau smile line kamu semakin nampak, ketika penggunaan foundation itu jangan tebal di area sini. Jadi cukup dari sisa-sisa yang ada di sponnya aja untuk kamu tap di area smile line-nya. Semakin kamu pertebal di area smile line karena kamu ingin nutupin si smile line-nya biar nggak nampak, itu justru akan semakin mempertegas lagi, akan semakin kamu mengeluarin lagi tuh si smile line-nya itu gitu. Nah, kalau misalkan smile line kamu bener-bener dalam, dan biasanya kalau aku nih ini didorong sama lidah, diginiin dulu, nah baru di tap dia tuh pakai sisa-sisa yang tadi. Nah untuk konturnya ini aku pakai contour stick dari Mua. Aku pakai spons bedak yang kotak ini karena biar mempermudah untuk kamu bikin garis di area hidung kamu. Karena hidung aku ini mancung banget ya kan, jadi mari kita manipulasi nih hidung biar jadi tambah mancung, tambah tinggi. Nah biasanya aku mulai dari depan, cuping hidung depan. Ini kan ini ada ini ya, ada batas si lubang hidung ini. Nah aku ambil dari area sini. Tuh ya, tiba-tiba kita jadi ini Angelina Jolie. Aku suka pakai contour stick Simok ini karena dia warnanya bukan coklat gelap, jadi dia warnanya lebih coklatnya coklat ke kuning gitu. Nah baru setelah itu di pangkal atasnya apa sih? Nah biasanya aku suka kasih nih di sini. Buat apa? Biar si hidungnya agak lebih naik lagi, biar menonjol kayak orang luar negeri atau Oke. Nah setelah itu kita blend. Ini aku masih pakai beauty blend yang tadi ya. Blendnya yang mana? Blendnya bagian yang ini, karena kan tadi ini nggak aku kasih semua pakai yang si kontur ini ya, warna kontur ini. Nah, jadi si ujung sini kita blend biar dia lebih merata, biar nggak ngeblok. Jadi semakin ke bawah itu dia semakin tipis warnanya.
Oke, setelah itu karena kita mau bikin yang Amerikaan ya, di kontur pipi kita buat, karena kalau yang Amerika nih konturnya dia lebih kelihatan gitu. Nah, karena struktur muka aku nih agak kotak ya kan, jadi kita ambil biar si tulang pipinya lebih kelihatan naik, kita ambil di area sedikit lebih atas dari ini kan ini ada ujung sini ya. Nah ini tuh kita agak naik di sini nih kan, nih patokannya ini rambut yang ini nih, kita ambil di sini. Kita ambil di sini, cukup sampai sini aja. Ini sama. Kita blend lagi. Blendnya kemana? Blendnya ke arah atas. Blendnya ke arah atas. Oke, sudah kelihatan kan? Nah, kan ini kotak nih ya, rahang aku nih kotak. Jadi kita manipulasi sedikit. Oke, di area sini. Area sini juga kita pakai ini, jadi kita tutup nih si pokoknya jangan sampai kelihatan ada garis di sini. Jadi kita samarkan si garis-garis yang ini. Jadi kita blend terus sampai benar-benar dia enggak ngegaris. Oke. Setelah itu kita masuk ke bedak. Nah, untuk di awal sebelum pakai compact powder, kita pakai yang powdernya dulu, yang bedak tabur dulu. Ini aku pakai yang Ultima. Ini aku pakai dari Ultima. Si Ultima ini tuh butirannya tuh lembut banget, halus banget. Pokoknya di antara yang lain aku sukanya ini. Kita ambil. Nah, di saat ambil ini jangan langsung di apply, karena kalau misalkan langsung di apply sini ini kebanyakan sih produknya, nanti ini akan kemana-mana. Jadi caranya tarik dulu ke sini, di bagian telapak tangan. Diusahakan nih tangannya bersih ya, sini baru deh tuh yang kali pertama itu di area kita backing dulu nih, di area bawah mata sini. Kita selamatkan dulu ya area bawah mata sini. Oke. Nah, suka ada yang bilang, suka ada yang nanya, bukan yang bilang, kalau pakai bedak tabur tuh harus banyak nggak sih? Disesuaikan aja. Terlalu banyak pun dia kurang bagus. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalkan minyak-minyak yang yang ada dari foundation tadi sudah ke cover, ya sudah gitu, dan tidak perlu banyak, yang penting sudah ke cover semua.
secukupnya saja. Karena apa? Karena nanti kita akan layer dengan compact powder. Kan kalau misalkan kita tap dulu ke tangan, itu sedikit gitu yang jatuh ke baju kita tuh cuma sedikit. Tapi kalau misalkan kayak tadi kita ambil langsung plak ke sini, pasti bertaburan kemana-mana. Dan lebih meminimalisir produk yang kebuang gitu loh. Oke, sudah. Nah, setelah itu aku biasanya bersihkan lagi sisa-sisanya nih. Biasanya suka ada yang di sini nih numpuk. Aku bersihkan lagi pakai brush biar lebih smooth. Oke, setelah tadi bedak tabur, kita langsung aplikasikan bedak padat. Nah, bedak padatnya di sini aku pakai dari Ines Cosmetics. Ini aku pakai dari Ines Cosmetics yang shade 05 Cashmere. Di sini seperti biasa, amankan dulu di area sini. Kalau Ines Cosmetics ini untuk bedaknya best ya, pokoknya tahan banting dah. Kecintaan banget ini. Itu harganya juga murah ya kan, under 100.000. Mantap nggak tuh? Kan tadi kita udah kontur nih, ketutup dong pakai bedak. Ya iya, ketutup. Hanya kontur dalam itu kan ngasih gambaran nanti setelah pakai bedak ini kita tambahin pakai si kontur yang powder. Nah, sudah ada tuh garis-garisnya. Oke, sekarang kita pakai kontur luar. Nah, untuk kontur luarnya di sini aku pakai bedak dari LT Pro yang airbrush yang nomor 6, yang 06. Yang paling tua, dan si warnanya ini bukan coklat ya kan, agak kekuningan. Nah, untuk kontur itu kita bisa pakai brush yang gini nih, si brush itu, jadi dia agak serong gitu kan ya. Nah, setelah kita ambil ini jangan langsung di apply ke sini. Nah, ini produknya baru seperti biasa, bagian depannya dulu. Ya. Oke, setelah hidung baru di area pipi. Dari pangkal ujung sini tarik ke bawah lalu ke atas.
Oke. Kita pakai ini juga tadi di area rahangnya. Area sini perlu nggak sih? Perlu. Jadi kita juga kasih di area sini, area jidat kita nih. Sudah. Karena kalau American look tuh dia lebih tegas konturnya, ya kan? Kok itu nggak rata? Ya iya, ini belum rata. Yang ini untuk backingnya itu dulu. Gitu. Hapusnya nanti pasti saat sudah eyeshadow sudah selesai. Kita rapikan lagi si kontur hidungnya, jangan sampai ada garis di sini. Pelan-pelan aja, ngambang-ngambang aja, agak jauh pegang brush ya. Kalau misalkan di sini, dia nih tekanannya nanti akan lebih kuat gitu. Nanti warnanya akan lebih pekat gitu. Karena kan kita mau ngeblur si area garis yang di atas, jadi pegangnya agak jauh. Jadi ngeblendnya ini harus perasaan, ya kan? Sudah begini complexionnya, dan kita mau kasih sedikit, langsung kasih blush on. Kenapa? Aku suka pakai blush on di awal hanya untuk lebih tegas aja si konturnya gitu. Ini aku pakai blush on dari Beauty Glass, palette blush on dari Beauty Glass nih, murah banget tapi cantik banget warnanya, dan dia pigmented banget. Nah ini aku pakai yang ini dulu untuk di area belakang. Semakin ke depan ini semakin tipis, jadi kita lakukan ini hanya di bagian belakang sini. Oke. Untuk complexionnya sampai di sini, dan biasanya aku setelah ini kalau mau pakai setting spray boleh, kalaupun enggak nggak apa-apa. Oke, setelah tadi kita pakai setting spray, kita biarkan dulu setting spraynya meresap, biarkan dulu kering dengan sendirinya, dan kita coba apakah transfer kita tadi pakai setting spraynya bukan. Tidak ada, kita geser. Aman sejahtera. Oke.